Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah. Bahasaku bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang ke-11. Part yang ke-11 ini lanjutan dari part yang ke-10 ya teman-teman. Tentang bina dan i'rab. Pada part yang 11 kita akan mulai dari alamatul bina'il asliyah. Tanda-tanda bina asli. Apa aja sih teman-teman? Mari kita bahas. Alamatul bina'il asliyatu arba'atun. Tanda-tanda bina yang asli ada 4. Apa sih bina? Bina intinya harakat akhirnya tidak bisa dirubah-rubah teman-teman. Ya jadi kalau udah sukun ya udah sukun aja, nggak bisa yang lain. Yang pertama adalah tanda bina yang asli adalah as-sukunu, sukun. Dan ia atau sukun menjadi tanda bina pada ketiga kata bahasa Arab, baik itu isim, fi'il, ataupun huruf. Pada isim, contohnya man. Dia isim istifham atau kata tanya. Artinya siapa? Antuma, kalian berdua. Ini isim domir atau disebut kata ganti. Lihat teman-teman, man, antuma, dia akhirannya sukun dan ini alif. Ya, dimasukkan ke dalam sukun juga alif. Nah, man sama antuma dia nggak bisa diganti-ganti jadi manu misalnya atau mana mani, nggak bisa. Ya, dia hanya selalu man bentuknya kalau dia sendirian. Kecuali kalau ada setelahnya alif lam misalnya. Antuma apalagi nggak bisa digonta-ganti, selalu diakhiri dengan alif. Contoh pada fi'il, contohnya jalastu. Ya, fi'il maldi. Artinya aku telah duduk. Nah, kenapa dia jadi sukun? Karena setelahnya ada tu. Maka mau nggak mau disukunin. Nah, sukun ini nggak bisa berubah-ubah. Nggak bisa jadi jalas satu, jalas itu, jalas itu. Nggak bisa, teman-teman. Ya, nah inilah yang disebut mabni alas sukun. Mabni alas sukun. Yajlisna yang kedua. Ini pada fi'il mudhari. Kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Artinya mereka perempuan sedang atau akan duduk. Sama. Ini juga fi'il mudhari bertemu sama na. Makanya jadi yajlis jadi sukun. Nggak bisa diganti yajlisuna, yajlisina, atau yajlisana. Sama kayak jalastu. Begitu pula misalnya selain jalastu, misalnya jalasta, jalastum, jalastunna, dan seterusnya. Itu semuanya sama. Dia hukumnya mabni alas sukun. Begitu pula pada fi'il amar. Contohnya ijlis. Nah, lihat teman-teman, duduklah. Kamu laki-laki, duduklah. Ini kata perintah. Contoh lain selain ijlis, idrib, pukullah. Kum, berdirilah. Ya, dan semua kata perintah untuk arti kamu. Untuk kata ganti, kamu laki-laki. Semuanya diakhiri dengan sukun. Contoh pada huruf, contohnya di sini ada min. Termasuk huruf jar, artinya dari. An, termasuk huruf nasab, artinya agar. Dan lam, termasuk huruf jazam, artinya belum. Min, an, lam diakhiri dengan sukun. Dan nggak bisa diganti-ganti. Nggak bisa jadi minu, mina, nggak bisa. Nggak bisa diganti anu, ani, nggak bisa. Ya, lam juga nggak bisa lamu, lami. Nggak bisa, teman-teman. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, tanda bina yang asli adalah al-fathu. Fathah. Dan ia menjadi tanda bina pada ketiga kata bahasa Arab juga, baik isim, fi'il, maupun huruf. Contohnya pada isim, contohnya kaifa. Isim istifham atau kata tanya, artinya bagaimana. Huwa, dia laki-laki. Isim domir atau kata ganti. Sama, nggak bisa diganti hu, huwi, nggak bisa. Nggak bisa diganti kaifi atau
kaifu, nggak bisa teman-teman. Selalu dimanapun kita nemu kaifa, ya kaifa dibacanya. Ya gampang kan, pokoknya kalau yang mabni itu nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa kayak masjidun, masjidan, masjidin, nggak bisa. Itu bukan mabni. Oke. Yang kedua, yang mabni alal fathi pada fi'il adalah jalasa. Jalasa. Nah, ini dia laki-laki telah duduk. Contoh lain, qara'a. Dia laki-laki telah membaca. Selalu diakhiri dengan fathah. Kalau kata gantinya dia laki-laki ya teman-teman. Dan pada fi'il mudhari ketika bertemu sama nun taukid. Nun taukid itu nun penguat yang artinya sungguh. Dan dia tasydid. La ajlisanna. La, sungguh. Aku akan duduk. Nah, sungguh aku akan duduk. Ketika ditambah nun taukid, fi'il mudhari'nya jadi fathah. La ajlisanna. Begitu pula fi'il amr. Awalnya ijlis. Sukun kan? Tapi ketika ditambah nun taukid yang tasydid, nggak bisa jadi ijlisen. Nggak bisa. Nggak bisa tetap sukun. Harus diganti fathah. Maka disebut mabniun alal fathi. Artinya sungguh kamu laki-laki duduklah. Fi'il amr ditambah nun taukid. Nah, pada huruf contohnya ka. Artinya seperti huruf jar. Atau ayyana. Artinya kapan atau kapanpun. Huruf jazm. Ka nggak bisa diganti ki atau ku. Ayyana nggak bisa diganti ayyanu, ayyani nggak bisa. Selalu bentuknya ka dan ayyana. Yang ketiga, al-dhammu. Dhammah. Dhammah menjadi tanda bina pada ketiga kata bahasa Arab, isim, fi'il, dan huruf juga. Sama seperti as-sukun dan al-fathu. Oke, contoh pada isim, contohnya haitsu. Artinya di mana. Dia zorof makan atau kata keterangan tempat. Dan nahnu, artinya kita atau kami. Dia isim domir atau kata ganti. Dua-duanya isim dan dua-duanya selalu berakhiran dengan dhammah dimanapun dan kapanpun. Nggak akan bisa diganti dengan haisa atau haisi misalnya. Atau diganti nahni atau nahna, nggak bisa teman-teman. Ini selalu haisu dan nahnu. Dan begitu pula pada fi'il, ini hanya ada di fi'il maldi. Contohnya, jalasu. Jalasu fi'il maldi bertemu waw. Makanya jadi dhammah. Artinya mereka laki-laki telah duduk. Nah ini selalu kalau artinya mereka laki-laki telah duduk, selalu jalasu. Nggak bisa jadi jalasau atau jalasiu, nggak bisa. Nah, contoh juga pada huruf, contohnya munzu. Dan ini juga hanya ada di huruf jar ya teman-teman. Contoh yang mabni ala dhammi. Contohnya munzu, artinya sejak. Ini nggak bisa diganti munza, munzi, nggak bisa. Dan tanda bina yang terakhir adalah al-kasru, kasroh. Ia menjadi tanda bina hanya pada dua kata bahasa Arab, isim dan huruf. Pada isim contohnya hazihi, hazihi, zihihi. Nah, artinya ini. Dia isim isyarah atau kata tunjuk untuk perempuan. Nggak bisa diganti hazihu, nggak bisa. Atau haziha, nggak bisa. Begitu pula anti, ya artinya kamu perempuan, isim domir atau kata ganti. Ini anti selalu anti untuk arti kamu perempuan. Karena kalau anta, ya ganti jadi kamu laki-laki. Kalau antu, nggak ada. Taib. Dan yang terakhir adalah dia pada huruf. Karena nggak ada pada fi'il ya. Nggak ada kasrah pada fi'il. Karena ingat ya teman-teman, pada fi'il nggak ada yang diakhiri dengan kasrah pada asalnya. Dan pada isim tidak ada yang diakhiri dengan sukun. Itu kata kuncinya ya. Atau itu kaedahnya. Pada isim tidak ada yang diakhiri dengan sukun atau tidak ada isim yang majzum sebutannya.
Dan tidak ada fi'il yang majrur atau gampangnya fi'il yang berharokat kasrah pada asalnya. Baik. Contoh pada huruf di sini ada bi, artinya dengan, ini huruf jar. Atau li, huruf jar juga artinya milik atau untuk. Jadi hanya ada pada isim dan huruf aja, tidak ada pada fi'il. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jika masih kurang paham, silahkan diulang kembali. Dan kalau masih nggak paham juga, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fikum.